Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Ningen Fushi no Boukesa Tachiga Sekai wo Tsukuyu Desu episode 2 dan 3. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, Nick dan teman-temannya sekarang mereka membuat party dan mendaftarnya. Di saat ditanyakan nama partinya dengan spontan, Nick bilang Survivor. Teman yang lainnya pun setuju dengan nama partinya Survivor. Setelah itu Nick pun akan menetapkan 3 aturan. Nick menunjuk Tiana. Tiana bilang jangan mengusik hobi orang lain. Setelah itu Jem sebagai pengawasi uang. Dan Kuran bilang harus kembali hidup-hidup. Dan juga Nick menugaskan Tiana untuk uang kas. Sedangkan Kuran ditugaskan untuk kotak uangnya. Jem pun disitu agak tidak setuju. Yang mana menurut Nick ini sosokan ngatur. Di saat yang sama Kuran ini tidak percaya sama siapapun. Nick disitu bilang untuk bisa percaya padanya. Tetapi menurut si Kuran untuk percaya sudah sulit. Jem dan Tiana yang sedikit membantu Kuran siap untuk percaya tim partinya ini. Keesokan paginya Nick dan teman-temannya siap untuk memulai. Partinya ini sekarang masih ranking G, jadi cuma bisa masuk 3 labirin. Untuk naik ke ranking F harus mengalahkan 2 jahat dan bosnya. Walaupun ini mudah menurut Nick, anggap aja ini sebagai latihan. Untuk Tiana dan Jem mungkin ini pengalaman pertamanya. Mangsa pertama pun ditemui, jahat itu bernama Slam. Nick menegaskan walaupun ini jinak tapi dia ini pemakan segalanya. Sapi pun bisa dia makan. Meski begitu lawan itu mudah untuk dikalahkan dengan cuma mengambil intinya doang. Dan itu berbentuk uang untuk dikumpulkan. Perjalanan pun dilanjutkan. Di saat yang sama Tiana yang kurang hati-hati dia pun terpeleset. Dia menginjak cairan lengket itu dan terjatuh. Nick menegaskan untuk jangan lengah. Di saat yang sama Tiana ujuk-ujuk ngeluarin ulti gak jelas. Ulti itu pun hampir kena si Kuran. Kuran disitu sedikit emosi. Sesudah itu mereka pun melanjutkan misi itu dengan mengalahkan satu persatu monster itu. Setelahnya mereka sampai di lantai atas, yang mana sekarang melawan bosnya. Nama monster itu adalah Hug Slam. Tiana dengan sangat percaya diri dia mengalahkan monster itu dengan ulti tombak esnya. Dengan ketidakhati-hatian si Tiana mereka semuanya sekarang kotor akibat si monster itu. Di saat yang sama Kuron bilang bahwa si Tiana ini emang gak bisa dipercaya. Di sini juga Nick memperlihatkan senjatanya. Perbincangan mereka pun terus berlanjut dengan si Jem yang bilang bahwa untuk mengalahkannya cukup mudah karena dia lemah dalam pedang, tinju dan sihir. Tetapi akan sangat rugi menghajar dirinya karena dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah itu Tiana yang nyemperin Kuran, dia bilang dia ini penyihir juga ahli dalam memakai elemen angin dan air. Tetapi dia gak bisa mengeluarkan api dalam sihirnya. Di saat yang sama Tiana pun meminta maaf atas kejadian tadi pagi yang Tiana salah memakai ultinya. Setelahnya Tiana yang kedinginan, Kuran pun ngasih api di dekat si Tiana untuk si Duru. Sesudah itu mereka berempat pun bertarung kembali. Kali ini mereka melawan goblin-goblin COC. Karena goblin yang lemah mereka sangat mudah mengatasinya. Tetapi ada goblin yang lebih kuat menurut Tiana. Nick dengan sebagai ketua dia merancang rencana dan juga strategi. Menurut Nick Tiana ini cuma menarik perhatian goblinnya untuk si Jem untuk memberi sihir penguatan. Nick dan Kuran nantinya akan melawannya. Perjalanan pun dilanjutkan. Di situ Kuran lagi-lagi bilang kepada Tiana bahwa dirinya sudah untuk percaya padanya. Tiana menjawab dirinya pun sama. Tidak cuma mereka berdua, menurut Tiana semua dari party ini berpikir begitu. Setelah di pertengahan jalan ketemulah goblin. Mereka pun memakai strategi yang sudah direncanakan tadi. Dengan kekuatan atau ulti naga api si Kuran, goblin pun kalah dengan sekali ulti. Di saat yang sama Nick mengambil tanduknya si goblin, lumayan untuk dijual nantinya demi cuan. Tetapi di saat mau ngambil yang sebelahnya si Nick yang kesulitan dia ngajengkang dan terkena si Kuran. Alhasil kalung Kuran pun pecah. Malamnya Kuran ini membayangkan masa lalunya. Dia yang mau membeli kalung tetapi dengan harga yang mahal Kuran gak jadi beli. Si penjual pun berbohong, barang yang dipegang Kuran tadi jadi tergores. Kuran ini harus membelinya walaupun bayarnya setengah harga dari barang itu. Di saat itu datanglah si Kalios. Kalios di situ membongkar kejahatan si penjual itu.
Setelah itu Kuron ini menjalankan misi bersama si Kalios, yang mana si Kalios ini mengandalkan Kuron dalam misi ini. Setiap ada monster, Kuron yang melawannya. Tetapi di saat melawan monster ular, Kuron ini gagal mengalahkannya. Dan si Kuron disembur ular itu. Dengan itu Kuron gak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah Kalios dan dua temannya meninggalkan Kuron sendirian di sana. Sisa tenaga yang dipunya Kuron pun pulang ke desa. Orang yang ada di sana pun kaget bahwa si Kuron ini masih selamat. Kuron yang sadar dengan barang yang dititipkan ternyata dibawa si Kalios. Kalios ini mengkhianati si Kuron. Keesokan harinya, Kuron pun mencari si Kalios. Dan sampai sore pun tidak ada hasil dan tidak ketemu. Di saat itu dia pun lapar. Dengan sisa uang yang ada, dia pun kurang yakin akan cukup untuk membeli makan di situ. Di saat yang sama ada seorang cowok. Dia ini namanya Pip, si pemakan Solo. Kuron yang melihat dia pun sedikit suka dengan partinya. Maka dari itu setiap orang itu membeli makanan, Kuron pun ikutan beli. Dan meniru apa yang Pip lakukan. Hari demi hari Kuron terus menguntitnya dari belakang. Dan ada kejadian di salah satu rumah makan, barang Pip yang mau jatuh, Kuron dengan ekornya menyelamatkan barang itu. Pip pun berterima kasih. Dengan itu Kuron pun merasa diajari oleh si Pip ini cara menikmati makanan enak. Dia bergumam bahwa ini terakhir melihat si Pip ini. Tetapi si Kuron sadar untuk hidup begitu musuhnya cuma satu. Itu adalah cuan. Lanjut cerita, kita diperlihatkan Nick yang lagi mencari kalung untuk mengganti yang dipunya Kuron. Di saat yang sama ada seorang cewek yang memanggilnya. Nick pun ngobrol sama cewek itu dan Nick membicarakan kalung punya si Kuron yang rusak dan dia mau menggantinya. Menurut si cewek itu, Nick ini orangnya sangat egois. Setelahnya Nick yang lagi jalan, dia ketemu si Kuron yang lagi jajan bola tepung goreng. Nick pun nyamperin dan nyobain satu. Setelah mencoba, Nick pun kepanasan, yang mana ini makanan bukan untuk orang biasa. Dengan itu Kuron ini tertawa dengan lepas. Setelahnya mereka pun nongkrong di jembatan. Di saat itu Nick pun menanyakan tentang kalung yang rusak itu. Kuron menjawab bahwa jangan terlalu mengkhawatirkan. Dia lebih suka begini menurutnya. Keesokan harinya tim party survivor pun disambut dengan baik oleh party lainnya karena sudah naik rankingnya ke ranking F. Setelahnya party survivor pun mendapatkan misi kembali yang lebih sulit. Apakah misi itu akan diambil? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.